Shalom. Anda sedang bergabung di dalam podcast Awali Bersama Tuhan dari Gereja Kristen Kalam Kudus Merauke. Kami berharap podcast ini akan menjadi berkat bagi Anda dalam mengawali hari ini. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, mengucap syukur untuk hari ini yang Tuhan berikan bagi kita. Kita menaikkan pujian bagi Dia. Nama Yesus terus bersinar atas laut dan darat. Penghiburan tersedia, muliakanlah namanya. Lenyaplah segala susah di depan nama itu, karena cinta nama Yesus kala dosa dan jahat. Nama itu memberi rahmat atas orang berdosa. Sekaliannya telah dipanggil dan dipimpin padanya. Sangat indah nama Yesus, kasihnya bakar kalbu. Ku bersyukur pelepasku, karena ku telah ditebus. Saudaraku, pada pagi hari ini dan beberapa waktu ke depan, saya akan membawakan kita untuk merenungkan firman Tuhan yang berkaitan dengan keunikan Kristus. Saudaraku, berbicara mengenai keunikan Yesus, maka Alkitab memberikan kepada kita lebih dari cukup informasi. Memang persoalannya ada pandangan-pandangan yang tidak memandang Alkitab sebagai satu-satunya kebenaran Allah yang final, dan hanya oleh Alkitablah maka penyataan Allah itu bisa dipahami. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, apapun di dalam seri keunikan Yesus Kristus yang akan saya bawakan ke depan, kita tidak mengabaikan keunikan Yesus yang mendasar, yaitu Yesus adalah Allah. Dan pada pagi hari ini kita bersama-sama melihat bagian firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan berkaitan dengan keunikan Yesus. Yang pertama yaitu keunikan nama Yesus. Saudara-saudaraku, kita melihat di dalam kitab Matius pasal 1 ayatnya yang ke-21. Matius pasal 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudaraku, biasanya nama seseorang diberikan oleh orang lain yang lebih tinggi. Namun nama Yesus diberikan bukan oleh manusia, melainkan oleh Allah sendiri. Kita melihat di dalam Matius pasal 1 ayat 21. Nama Yesus itu tidak hanya memberikan makna kepada pribadi Yesus, melainkan nama Yesus ada kandungan di mana itu memberikan makna pada karya Yesus. Arti nama Yesus sendiri kita lihat berdasarkan teks ini. Yesus adalah kata Yunani yang berasal dari nama Ibrani. Yosua berarti penyelamat atau penebus. Nama Yesus tidak hanya berkaitan atau berkenaan dengan pribadi Yesus, tetapi juga berkenaan dengan karyanya, dengan jabatannya.
Jadi saudaraku, keunikan nama Yesus yaitu nama yang tidak diberikan oleh manusia. Namun di dalam nama Yesus itu juga mengungkapkan tentang karya Yesus sebagai penyelamat. Selain itu saudaraku, keunikan nama Yesus adalah setingkat setara dengan nama Allah Bapa. Sebagaimana kita lihat di dalam Efesus pasal 3 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-15. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Saudaraku, nama Yesus menyatakan pribadi Yesus yang utuh, sehingga pribadi Yesus sebagai Allah juga nampak di dalam penyebutan nama Yesus. Penyebutan nama Yesus seperti di dalam doa, kita bisa melihatnya di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15. Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Nama Yesus di dalam hal ini bukan hanya di dalam doa, tapi nama Yesus adalah nama yang memberikan keselamatan. Sebagaimana di dalam Roma pasal 10 ayatnya yang ke-13. Roma pasal 10 ayatnya yang ke-13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Selain itu, nama Yesus bukan hanya berkaitan dengan doa, keselamatan, namun di dalam pengusiran setan, sebagaimana yang kita bisa baca dari Markus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-38. Markus pasal 9 ayat 38. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Nama Yesus berkuasa di dalam mengusir segala kuasa iblis. Nama Yesus juga berkuasa untuk mengampuni dosa. Selain yang kita bisa lihat di dalam 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-12. 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-12. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Saudaraku, nama Yesus berdaulat karena pribadi dan karya Yesus. Kita bisa melihat di dalam Filipi pasalnya yang kedua, Filipi pasal 2 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, keunikan Yesus dari bagian yang pertama ya tentang nama Yesus, sekali lagi menyatakan bahwa nama Yesus
adalah nama yang bukan mengandung hanya berkenaan dengan pribadi Yesus, tapi juga berkenaan dengan karyanya, dengan jabatannya, berkenaan dengan kedaulatan Yesus sebagai pribadi dan karyanya. Dan saya tutup sekali lagi dengan Filipi pasal 2 ayat 9, 10 dan 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk bagian firman Tuhan yang kami boleh renungkan pagi hari ini. Teguhkanlah hati kami, beranugerahlah menurut belas kasih-Mu bagi kami untuk memelihara iman kepada Engkau Yesus Kristus yang adalah Tuhan Juru Selamat, yang adalah Allah dan manusia sejati. Engkau Allah, Engkau Tuhan penyelamat hidup kami. Biarlah sepanjang hari ini Engkau yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami boleh menolong kami, memampukan kami untuk mengasihi Engkau lebih sungguh, mencintai Engkau lebih sungguh melalui segala sesuatu yang Engkau izinkan untuk kami kerjakan, kami lakukan, kami perkatakan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat beraktivitas, selamat melayani Tuhan. Muridkan satu orang lagi bagi Kristus.